Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mayendra dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 202108. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen transportasi sekolah dengan mata kuliah manajemen layanan khusus pendidikan yang diampu oleh Ibu Anisah dan Ibu Tia Yuningrum. Nah, pada manajemen transportasi sekolah ini, kita akan membahas materi mengenai pengertian, masalah dan kebutuhan, tujuan dan fungsi, perencanaan program, pelaksanaan program, program transportasi sekolah, tata tertib dan administrasi, serta evaluasi program. Nah, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian transportasi sekolah. Nah, transportasi sekolah merupakan sebuah layanan khusus yang dikelola oleh sekolah dan mempunyai fungsi sebagai media antar jemput siswa pada suatu sekolah. Mulai dari siswa berada di rumah sampai datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing setelah melaksanakan kegiatan sekolah. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai masalah dan kebutuhan transportasi sekolah. Pengadaan dan pemeliharaan sarana transportasi di sekolah merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh siswa atau guru untuk mempermudah akses ke sekolah dan dari sekolah. Nah, masalah-masalah tersebut antara lain yaitu satu, minimnya anggaran dalam memenuhi kebutuhan transportasi sekolah. Dengan anggaran yang minim bagi sekolah untuk mewujudkan adanya transportasi sekolah yang diharapkan karena kendala tersebut menjadi dasar untuk merealisasikan adanya transportasi sekolah. Yang kedua yaitu kurangnya armada transportasi sekolah. Penambahan armada dan trayek itu juga sebagai langkah optimalisasi transportasi sekolah karena sebagian besar para pelajar yang masih menggunakan angkutan umum sebagai media transportasi mereka untuk ke sekolah. Untuk itu, sekolah menilai keberadaan transportasi sekolah cukup membantu para pelajar. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya mengenai transportasi sekolah. Secara prinsip, program layanan transportasi sekolah sangat baik karena untuk menunjang kesejahteraan peserta didik. Namun karena mahalnya biaya pengoperasian kesejahteraan peserta didik yang menunjang kesejahteraan peserta didik, namun karena secara prinsip program layanan transportasi sekolah sangat baik karena untuk menunjang kesejahteraan peserta didik. Namun karena mahalnya biaya pengoperasian layanan tersebut dapat menambah beban masyarakat yang harus menanggung biaya transportasi para peserta didik untuk ke sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu belum meratanya layanan transportasi sekolah di setiap sekolah. Nah, pengoperasian transportasi sekolah itu sebagai salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada sekolah kepada siswa dalam mewujudkan alat transportasi antar jemput peserta didik menuju sekolah maupun jalan pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, di samping itu juga banyak sekolah yang belum mempunyai transportasi sekolah sendiri. Itu merupakan masalah yang harus segera diselesaikan oleh sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mahalnya biaya layanan transportasi sekolah bagi siswa yang tidak mampu. Layanan transportasi sekolah dari segi biaya yang diberikan untuk dikenakan kepada peserta didik, layanan transportasi sekolah diberikan kepada peserta didik cukup mahal. Mahalnya biaya tersebut dikarenakan pengoperasian layanan transportasi sekolah serta alat-alat onderdil dan biaya servis alat transportasi yang juga mahal. Hal tersebut dapat menambah beban peserta didik yang harus menanggung biaya transportasi tersebut untuk pergi-pergi ke sekolah. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi transportasi sekolah.
Nah, secara umum, tujuan pengadaan transportasi sekolah adalah untuk mempermudah siswa-siswi dan guru dalam mengakses ke dan dari sekolah. Nah, secara khusus, sekolah mempunyai tujuan untuk meningkatkan tingkat keselamatan bagi siswa. Nah, fungsi utama layanan transportasi sekolah adalah meningkatkan pelayanan kepada pelajar. Sebab selama ini banyak pelajar yang terlantar dalam perjalanan menuju sekolah akibat harus berebutan angkutan umum dengan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan program transportasi sekolah. Nah, perencanaan dilakukan dengan mengadakan sarana transportasi sekolah atau bus. Secara teknis, pengadaan sarana tersebut berhubungan dengan jalur akses dari bus sekolah itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, pihak sekolah memerlukan bantuan dari Dinas Perhubungan untuk mengatur jalur akses dari bus sekolah. Untuk mengoptimalkan fungsi bus sekolah dalam memudahkan para pelajar menuju ke sekolahnya, yaitu dengan penambahan armada dan trayek itu juga sebagai langkah optimalisasi bus sekolah. Selain itu, tingkat keamanan juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, diharapkan adanya lembaga yang ditunjuk sebagai pengawas pelaksanaan bus sekolah agar berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan program transportasi sekolah. Pelaksanaan program bus sekolah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam hal pemenuhan sarana bus, baik pada waktu menuju ke sekolah maupun setelah selesai sekolah. Layanan bus sekolah pada umumnya dilaksanakan pada pagi hari pada saat para peserta didik akan berangkat ke sekolah dan diakhiri dengan pemulangan para peserta didik ke rumah masing-masing setelah selesai melaksanakan seluruh kegiatan belajar. Dengan adanya layanan ini, diharapkan peserta didik bisa berangkat sekolah dengan tepat waktu dan juga pulang sesuai dengan jam akhir sekolah. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai program transportasi sekolah dan kaitannya terhadap peningkatan belajar. Program keselamatan transportasi murid. Nah, setiap negara bekerja sama dengan administrator distrik sekolah dan pegawai bus sekolah harus mengembangkan, mendokumentasikan, dan menerapkan program keselamatan transportasi murid yang komprehensif dan dievaluasi setiap tahun untuk memastikan bahwa semua bus sekolah yang dioperasikan dan dijaga untuk keselamatan peserta didik dapat maksimum. Nah, di negara-negara yang sudah lama melaksanakan layanan bus sekolah, berbagai prosedur untuk keamanan anak-anak diumumkan dibagikan ke berbagai pihak untuk dipahami dan untuk dipatuhi oleh anak-anak mereka. Salah satu di antaranya yaitu mengenali zona bahaya di sekitar bus sekolah. Nah, dan materi selanjutnya yaitu mengenai tata tertib administrasi transportasi sekolah. Tata tertib tersebut terdiri dari satu, yang berhak menggunakan bus sekolah adalah guru, karyawan, dan murid. Yang kedua, bus sekolah beroperasi setiap hari kerja. Yang ketiga, waktu operasi. Yang keempat, pengunjung dilarang merokok, membawa senjata tajam, serta minum serta makanan pada saat di dalam bus sekolah. Yang kelima yaitu tidak diperkenankan mencoret-coret atau merusak fasilitas yang ada di dalam bus sekolah. Yang ketujuh yaitu dilarang membuat keramaian atau kegaduhan dalam bus sekolah karena akan mengganggu pelajar yang lainnya. Dan yang ketujuh yaitu pelajar yang ingin naik bus sekolah harus menunjukkan kartu pelajar. Yang kedelapan yaitu pelajar yang menggunakan kartu pelajar bus milik orang lain tidak akan dilayani. Yang kesembilan yaitu setiap pelajar harus duduk dengan rapi sesuai dengan tempat duduk yang disediakan. Yang ke-10 yaitu setiap pelajar harus antri dengan tertib pada saat mau menaiki maupun turun bus sekolah. Setiap pelajar harus tepat waktu pada saat penjemputan dan berada pada halte yang telah disediakan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai evaluasi transportasi sekolah.
Evaluasi layanan transportasi terdiri dari evaluasi terhadap staf transportasi, yaitu terhadap supir, kenek atau kondektur. Yang kedua yaitu evaluasi terhadap armada, mempertahankan armada bus cadangan yang layak untuk memenuhi setiap rute. Nah, evaluasi terhadap supir dilaksanakan untuk mengetahui kinerja supir layanan transportasi. Evaluasi yang dilaksanakan selain terhadap supir juga meliputi armadanya, yaitu mengetahui kesiapan armada untuk digunakan. Tindak lanjut terhadap evaluasi dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan cara mendiskusikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan layanan transportasi sekolah. Tindak lanjut evaluasi tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari evaluasi itu sendiri, yaitu untuk mengatasi masalah-masalah yang masih ditemukan dalam layanan transportasi dan memberikan kepuasan terhadap pengguna layanan transportasi sekolah tersebut. Nah, baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.